baik Komnas HAM maupun Kompolnas ini kan seperti bemper buat polisi. Apalagi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Benny Mamoto ya, tiap hari dia tampil di TV, terus mengulangi pernyataan-pernyataan membela polisi seolah-olah ini polisi ini bisa makan semua. Padahal ini kan hanya 1-2 orang. Pertanyaannya kapan Benny Mamoto bekerja? Kalau tiap hari dia tampil berdialog di televisi. Nah, mana ukurannya orang ini disayang bapak oleh ibu? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum yang juga polisi dinas di Yanma Polri. Dipanggil dia, dihadiahi. Hadiah yang diberikan pertama uang 5 juta. Adiknya yang polisi, Reza namanya. Reza, ya. Kemudian dikasih lagi dompet merek Pedro. Udah saya potret itu. Ada tas dan sebagainya. Bahkan dijanjikan dia akan diurus mutasinya atau kepindahannya dari Yanma Polri ke Polda Jambi. Saya tidak pernah cari panggung. Ratusan kali saya tiap hari diundang untuk tampil di TV. Saya belum pernah mau. Yang saya sodorkan adalah rekan-rekan saya 7 orang. Saya sendiri kerja terus tiap malam. Saya sampai tidak tidur 1 minggu untuk mengumpulkan bukti sebanyak ini. Ini bukti saya ini. Jadi saya tidak berspekulasi, tapi semua ini bukti otentik. Ke hidung, ini 45, kemudian ini datar, yang dada kiri ini ya, datar, ke belakang, kemudian tangan kiri, tangan kiri sini ya, jadi 4 peluru. Nah, 4 peluru. Pertanyaannya, kenapa lukanya jauh lebih banyak daripada 4? Iya. Kan begitu. Apa saja sih lukanya? Lukanya itu kan antara lain di bawah mata, kantung mata ya. Di kantung mata, terus di atas alis, ada itu berapa kali itu kan, itu. Kemudian ada lagi di bahu, bahu kanan ini, yang kayak dislokasi itu. Ya betul. Sedangkan tembakan tadi kan ini, kenapa ke sini ada luka terbuka yang diambil sampel. Nah, di paha. Kemudian kenapa ada lagi luka di jari-jari, jari kelingking dan jari manis di paha tadi, paha lipatan dalam. Kemudian kenapa ini patah? Kenapa ini patah? Apakah ini patah akibat peluru? Rasanya tidak, karena pelurunya itu kan sudah disonde dia, tembus dia, tidak menyebabkan patah, tapi ini kok bisa patah kan gitu. Nah, kemudian ada lagi di paha, lipatan paha kiri. Kemudian ada lagi di pergelangan kaki kiri. Nah, yang tidak bisa dijelaskan, harus memerlukan penelitian kembali kan gitu. Mereka menyebutnya PA kan gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ada sobekan di urat nadi bawah yang diperkirakan untuk memasukkan formalin sesuai penjelasan Karopenmas kan begitu. Kemudian kaki kanannya ini tidak lurus lagi. Dulu waktu dilahirkan sempurna, waktu melamar polisi sempurna, tapi ketika meninggal tidak sempurna lagi. Nah, ini belum bisa dijelaskan. Kaki kanannya kenapa? Bengkok gitu. Oh, bengkok sudah. Kaki kanannya bengkok. Tidak lurus, tapi kalau kaki kiri lurus. Padahal yang mengalami kekerasan atau sebelah kiri. Ada sebelah kiri, tetapi kanan ini ada apa? Ini menjadi tidak lurus. Nah, kan harus ada penjelasan ilmiah tentang ini. Nah, itulah antara lain yang bisa saya jelaskan berdasarkan hasil pekerjaan dokter-dokter maupun ahli kesehatan kita yang bekerja sama dengan dokter-dokter forensik yang dari RSPAD, dari RCM, dari Andalas, dari Bali, dan entah dari mana lagi itu, karena yang hadir cuma ada 4 waktu malam hari itu. Oke, Bang, kita bicara time frame kalau begitu ya. Dari penjelasan Komnas HAM, menurut mereka yang sudah memeriksa 20 CCTV yang diberikan oleh pihak Polri, itu dikatakan bahwa ketika mereka datang dari Magelang pukul 15.30 kurang lebih ya. Itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bugar. Apa buktinya? Ya, CCTV itu menurut ini. Ya, apakah CCTV-nya sudah diperiksa, sudah diuji oleh ahli digital forensik? Nah, makanya nanti abang jawab itu dulu. Saya kan sampaikan dulu yang disampaikan. Karena anak saya, Pak. Anak saya umur 9-10 tahun sudah jago edit. Masih SD. Nah, baru umur 10 tahun mau 11 sudah lulus SD, sekarang udah SMP. Dia itu kalau handphone saya rusak, dia memperbaiki, tapi saya harus bayar karena bapak ke
Roxy juga bayar, saya bayar katanya. Itu umur 9 tahun sudah jago handphone loh Pak. Udah jago edit. Bapak mau diedit kayak apa tuh dia jago. Nah pertanyaannya ini editan atau asli? Sudah asli dari diuji oleh digital forensik kan begitu. Oke. Tapi itu beratnya di situ ya. Karena Komnas HAM pun rely on polisi sendiri kan bahan-bahannya yang sudah di. Dan kita mesti mengetahui baik Komnas HAM maupun Kompolnas ini kan seperti bemper buat polisi. Apalagi kalau kita lihat pernyataan Benny Mamoto ya. Tiap hari dia tampil di TV. Terus mengulang pernyataan membela polisi seolah-olah ini polisi ini disamakan semua, padahal ini kan hanya 1-2 orang. Pertanyaannya kapan Benny Mamoto bekerja? Kalau tiap hari dia tampil berdialog di televisi, apakah fungsi Komnas HAM itu berdialog di televisi tiap hari? Saya aja ini baru kali kedua diundang. Atau menghadapi TV ya. Pertama tadi pagi di Kompas TV, ini yang kedua. Tadi malam, tengah malam pulang dari Jambi, sekali itu melalui YouTube, itu pun dari rumah. Kan gitu. Baru 3 kali. Selebihnya itu cuman waktu melapor di Barreskrim sekali. Kemudian waktu gelar awal sekali, tetapi video-video itu kan dipotong-potong oleh TV seolah-olah saya berulang kali nampil, padahal bajunya kan itu juga. Satu baju warna hitam yang Bapak munculkan tadi, satu baju warna merah. Kan itu terus bajunya. Jadi salah perkataan Denny Siregar yang mengatakan saya nyaman di depan kamera atau cari panggung. Saya tidak pernah cari panggung. Ratusan kali saya tiap hari diundang untuk tampil di TV. Saya belum pernah mau. Yang saya sodorkan adalah rekan-rekan saya 7 orang. Saya sendiri kerja terus tiap malam, saya sampai tidak tidur 1 minggu untuk mengumpulkan bukti sebanyak ini. Ini bukti saya nih. Jadi saya tidak berspekulasi, tapi semua ini bukti otentik. Bapak boleh lihat ini. Itu bukti otentik semua sebanyak itu. Itulah saya kerjakan dalam 2 minggu ini. Saya mendapatkan membrainstorming 11 saksi bagaimana supaya mereka yang tadinya takut mengatakan yang benar, saya brainstorming dia untuk berkata jujur tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Memotivasi orang-orang yang takut kan begitu. Saya harus masuk ke pelosok Jambi yang jalannya atau infrastrukturnya masih sangat jelek, cuma bisa 5-10 km per jam. Saya goyang-goyang begini di jalan sampai kadang jam 4 pagi gitu loh kan. Orang kan nggak tahu. Tapi ada yang berani-berani mengatakan saya cari panggung. Inilah panggung ketiga. Panggung kedua yang saya hadiri, itu pun panggung pertama di rumah saya tadi malam, panggung kedua tadi pagi di kantor saya, ini panggung ketiga atau panggung pertama di kantornya. Ini bukan panggung lah ya, ini tempat klarifikasi. Panggung itu di TV. Siap. Kalau sibuk di panggung, inilah panggung pertama saya. Jadi kalau panggung itu TV, kalau ini sih bukan panggung. Kalaupun disebut panggung, inilah panggung pertama saya. Jadi salah Denny Siregar mengatakan saya cari panggung dan nyaman di depan kamera. Inilah pertama kali. Karena kalau misalnya abang YouTube, abang agak panggung, abang bisa bikin sendiri. Selebihnya itu, Prof. Saya doorstop. Kalau doorstop itu kan kalau sudah ratusan sampai ribuan orang misalnya mengepung saya di pintu Barreskrim itu, apa saya bisa menghindar lagi? Saya kan harus memberikan pernyataan. Dan mereka itu kan di undang-undang loh, Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang mereka berhak mendapatkan informasi. The right to information, bahkan hak asasi itu. Hak asasi juga, dan mereka itu profesinya memang untuk memburu informasi untuk diberitakan ke masyarakat. Terkait juga dengan Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Dan ini sejalan juga dengan amanat daripada Presiden RI, buka seterang-terangnya, jangan ada ditutupi. Berarti saya melaksanakan isi amanat Presiden RI kan begitu. Bukan, amanat konstitusi, undang-undang, dan presiden. Itu urutannya begitu ya, karena Prof kan ahlinya di situ kan, jadi urutannya begitu, konstitusi, undang-undang dan amanat presiden kan gitu. Siap. Jadi saya nggak bisa bicara time frame ya, karena di berita itu kan Komnas HAM dengan yakinnya mengatakan bahwa 15.30 katanya datang dari Magelang, nggak ada edit, ini nggak ada editnya katanya. 15.30, bahkan dikatakan pada 15.43, bukan 15.43, 16.43, 17 menit sebelum jam 5 sore, itu masih berhubungan dengan Vera Simanjuntak. Salah, itu ada sekitar berapa puluh kali miss call. Ini ya dicatat ya. Ada berapa puluh kali miss call, saya total 23. Miss call ini datang ke handphonenya Vera atau kekasihnya. Tetapi miss call ini tidak beraturan. Contoh misalnya 16, 16.10, 16.20. Sudah 16.20 balik lagi 16.05 misalnya gitu. Jadi
miss call-nya itu tidak beratur, tapi sekali masuk berat gitu loh. Jadi tidak beraturan masuknya. Nah, pertanyaannya ada apa? I see. Nah, berarti diduga handphone ini sudah kuasai pihak ketiga sampai dengan detik ini, karena sampai sekarang nggak ketemu handphone itu, yaitu 3 handphone dengan 4 nomor. Nah, pertanyaannya siapa yang menguasai handphone ini? Karena handphone ini diduga tergeletak di rumah dinas itu. Iya. Apakah di rumah dinas itu orang sembrono masuk sehingga diambil handphone itu? Siapa yang menguasai? Jadi menurut demikian juga bajunya sampai sekarang tidak tahu kita sama siapa. Baju yang dipakai pada saat pembantaian itu. Yang katanya baju putih itu kan? Nggak ngerti lagi tentang baju apa. Yang saya duga kalau orang pulang kerja dari kedinasan ya tentu dia pakai PDH. Iya. Karena dia kan ajudan mengawal tuh, berarti dia pakai baju PDH. Di mana bajunya? Karena kalau ada bajunya pasti kelihatan dia kenapa ini luka terbuka, kenapa di sini ada tertembak, kenapa di kepala ada bolongan, pastilah dia berdarah dan mengenai bajunya. Kemudian tangannya bolong, pasti juga kalau dia pakai lengan panjang bajunya bolong. Kemudian lipatan kaki sebelah kiri itu ada resapan darah, tentulah itu bajunya akan robek sehingga kakinya berdarah. Ada lagi luka di sebelah kiri bolong juga, tentulah kaos kaki dan sepatunya bolong, kan begitu. Nah, di mana sepatu, kaos kaki dan baju PDH-nya? Iya, dan kalau luka ini bukan cerita tapi faktual. Ya kan, ibaratnya kan begitu. Jadi kita bukan berasumsi. Ini saya bawa bukti seperti ini. Saya mau tanya, apakah penyidik sudah punya bukti sebesar ini? Karena saya kerja keras siang malam. Kalau ibaratnya kalau orang lain kerja separuh hati, saya sepenuh hati, kan begitu. Makanya saya dapat bukti sebanyak ini. Gitu loh. Saya kerja siang malam loh, per 1 minggu saya nggak tidur. Gitu. Jadi kalau misalnya saya balikkan kepada time frame, dengarkan dulu time frame yang saya baca di media. Siap. Katanya itu ada komunikasi pada pukul 10. Jangan diganggu. 10.58. Ya, 10.58 jangan diganggu karena mau mengawal dari Magelang, kan begitu. 10.58 itu itulah terakhir percakapan dia dengan WhatsApp grup keluarga. Karena ayah ibunya, kakak adiknya ini sedang liburan ke Balige, pinggir Danau Toba, Prof. Nah, kemudian mereka dari situ akan mengarah lagi nanti ke Tapsel, Tapsel Selatan, yaitu kampungnya bapaknya Huta Barat. Untuk ziarah ya. Ziarah juga. Kalau Balige itu kampungnya ibunya. Nah, maka si anak ini juga diajak, maksudnya korban ini, almarhum ini juga diajak, ikutlah ke sini. Ya nanti saya izin dulu kepada bapak dan ibu, mudah-mudahan dikasih izin setelah saya mengawal mereka ke Jakarta. Karena memang rasanya kalau misalnya 10.58 dia masih mengatakan di Magelang, berarti tambahin 7 karena pergerakan itu makan waktu 7 jam. Iya, makanya 15.30 mengherankan rasanya. Dan yang lucunya jam 17 sudah ditemukan mayat oleh Kapolres Jakarta Selatan. Nah, pertanyaannya kapan pelecehannya, kapan tembak-tembakannya? Iya. Kalau jam 17 sudah jadi jenazah. Enggak, yang paling mengherankan juga saya baca pukul 15.30 sampai di kediaman. Menurut kediaman itu kan ada beberapa. Ada kediaman rumah dinas, ada kediaman rumah pribadi. Iya, jadi tapi nggak jauh. Rumah jaraknya dinas berapa ratus meter? Cuma 500 atau 700 meter kan? Karena standar mereka katanya rumah kedinasan itu untuk sterilisasi ke luar kota. Rumah pribadi setelah steril. Nah, jadi itu SOP-nya katanya kalau dari luar kota itu harus ke rumah dinas dulu. Nah, pergerakan itu kan memakan waktu juga. Nah, kemudian ada lagi informasi yang mengatakan tiba-tiba CCTV hilang, tiba-tiba CCTV disambar petir, tiba-tiba diketemukan lagi. Kok udah disambar petir ketemu lagi, kok sudah hilang ketemu lagi. Nah, dari siapa ditemukan CCTV itu? Harusnya kan dia tersangka karena melucuti barang bukti. Siapa yang memerintah dia? Karena tidak mungkin CCTV itu dilucuti tanpa perintah. Karena itu komplek Polri, apalagi di pos penyimpanan kan itu di Porder itu kan di pos. Jadi saya pastikan lagi Bang ya. Ketika 10.58 itu WhatsApp terakhir itu Abang perkirakan memang berasal dari almarhum ya. WhatsApp 10.58 yang di grup keluarga. 10.58 itu pagi. Iya, 10.58 pagi. Kita anggaplah Brigadir J yang WhatsApp-WhatsAppan itu. Walaupun belum tentu juga dia. Walaupun belum tentu. Iya, saya paham. Tapi katakanlah dia. Makanya saya perlebar tempus delicti, locus delictinya. Yang kalau mereka tadinya bilangnya di rumah dinas, saya undurkan ke Magelang. Karena belum tentu dia yang WhatsApp itu. Tapi yang paling apalagi ada kecurigaan. Pasca kejadian itu handphone ayah ibunya diblokir.
handphone kakak adiknya diblokir, tidak bisa berhubungan, tidak bisa telepon, tidak bisa WhatsApp, bahkan handphone ayah ibunya dan kakak adiknya tidak bisa berhubungan kemanapun. Dan juga rasanya aneh ketika dia harus bilang pesan WhatsApp dihubungi 7 jam lagi, karena dia mau mengawal. Itu kan agak aneh. Ngapain gitu kan bisa silent dia. Siap, betul. Kan kalau misalnya menerima WhatsApp silent kan dia bisa lihat angkat apa enggak kan. Kalau misalnya mau angkat kan tinggal izin doang kan. Toh yang dia kawal bukan presiden misalnya. Ini mohon maaf. Itu kan biasanya kan kalau ajudan dan keluarga ya santai-santai aja lah kita kan. Betul. Dan bukan acara kenegaraan maksud saya. Dan satu lagi Prof harus ingat ini anak sebetulnya penugasannya bukan ajudan. Ini adalah pidana umum subdit 3. Penugasannya ke situ. Tapi karena dulu Bapak Irjen Verdi Sambo dulu Tipidum, maka diboyong ini dari situ subdit 3 pidana umum ke ajudan. Artinya orang kepercayaan. Artinya ini orang yang teruji dan sangat baik. Makanya dibawa ke ajudan. Maksud saya kalau cuma sekedar menerima telepon aja masa harus kasih jangan hubungin saya selama 7 jam ya kan? Gitu. Aneh kan rasanya kan? Gitu. Iya kan? Gitu. Karena kecuali dia nyetir. Nyetir atau katakanlah acara kenegaraan yang nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kalau cuma mengawal keluarga dong. Nyetirnya itu tidak non-stop, pasti berarti di rest area. Masa di rest area nggak bisa? Nggak bisa kan gitu. Nggak bisa ngubungin. Betul. Iya kan? Oke, tapi namun yang menjadi poin bagi kita tanggal 7 Juli 2022 atau sehari sebelum dibantai, dia sudah curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan dibantai dan menangis dia. Nangisnya sebelumnya lagi. Sebelumnya. Dia akan dibantai dan pamitan. Di situ ditanya siapa yang akan membantai atau membunuh. Nah, disebutnya skuad lama. Nah, sebetulnya yang bertanya itu kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Artinya di antara mereka ini sudah ada pengertian tentang siapa skuad lama, siapa skuad baru. Makanya kekasihnya bisa bertanya, yang mengancam membunuh siapa bang? Skuad lama atau skuad baru? Skuad lama. Nah, saya tanya, berarti kau sudah mengerti tentang skuad? Kepada kekasihnya, sudah bapak. Dia kan manggil saya bapak. Karena dari segi adat saya manggil dia Namboru, dia manggil saya bapak kan gitu. Nah, memangnya selama ini ada masalah? Informasinya skuad lama ini selalu iri hati kepada almarhum karena almarhum ini cekatan dan disayang oleh bapak maupun ibu. Nah, mana ukurannya orang ini disayang bapak oleh ibu? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum yang juga polisi dinas di Yanma Polri. Dipanggil, dia dihadiahi. Hadiah yang diberikan pertama uang 5 juta kepada adiknya yang polisi. Reza namanya. Kemudian dikasih lagi dompet merek Pedro, udah saya potret itu. Ada tas dan sebagainya. Bahkan dijanjikan dia akan diurus mutasinya atau kepindahannya dari Yanma Polri ke Polda Jambi. Nah, artinya apa? Bahwa tidak mungkin Ibu Putri selaku istri ex-Kadipropam itu memanggil adiknya, diberi hadiah dan segala macamnya itu kalau tidak dekat hubungannya. Artinya kalau tidak baik perilaku daripada almarhum, karena almarhum berprestasi dan baik dan dapat dipercaya sehingga adiknya pun kebagian berkat. Kan begitu logika berpikirnya kan gitu. Tapi begini, saya tetap menarik untuk kalau seandainya ini ada skenario yang diciptakan tapi kita kan tetap praduga tak bersalah. Jadi yang tadi pukul 10.58 kita tarik garis. Itu di tanggal 8 ya? Iya, di tanggal 8. 10.58 itu katakanlah jam 11 cuma 2 menit lagi kan? Katakanlah jam 11. Jam 11 nyampe ke Jakarta kata berita yang dirilis Komnas HAM 15.30. 15.30. Enggak, harusnya 7 jam. Iya, makanya 15.30 itu berarti kan 12, 1, 2, 3 cuma 4,5 jam. Apa mungkin Magelang Jakarta 4,5 jam? Saya itu jago mobil. Kalau bawa mobil saya pasti juara 1. Karena saya kalau bawa mobil bisa 200 km per jam. Misalnya saya pernah bikin Lampung Palembang itu 2 jam. Nah, saya tidak yakin kalau dari Magelang ke Jakarta. Karena Magelangnya tuh tidak langsung jalan tol soalnya. Betul, kecuali langsung jalan tol. Dari Solo misalnya langsung bus. Karena mereka kan dari
Taruman Negara ya, Taruman Negara ya, ya yang sekolah jadi yang kalau LB Murdani jadi dulu. dia Magelang, dia bisa masuk di tol mana? Bisa di Solo, bisa di tol daerah Alas Roban, sampai lupa saya itu. Belum lagi kalau ada istirahat di rest area. Nah, itu kan kepotong dia kan. Misalnya orang lazim istirahat itu setengah jam. Dan lagian juga kan not necessary kalau misalnya buru-buru banget, karena tidak ada agenda yang penting-penting amat ya kan. Sedangkan bapak kan sudah duluan berangkat naik pesawat. Yang tinggal informasinya kan ibu. Oh, jadi Pak Ferdi Sambo naik pesawat? Naik pesawat karena duluan. Oke. Iya. Nah, pertanyaannya, adakah orang ini transit di jalan atau transit di rumah lain? Iya. Misalnya sepanjang jalan, ini kan perlu diselidiki juga. Iya. Nah, jadi yang tadi yang CCTV 15.30 mengatakan dia sudah sampai, kemudian ada dia ketawa-ketawa antar ajudan, kata Komnas HAM kan begitu. Kemudian 16 dia terlihat terakhir itu bahkan Bu Putri terakhir. Ini harus saya potong dulu. Iya. Ketawa-ketawa dengan ajudan yang mana? Iya, itu jadi perlu. Iya. Karena ajudan ini kan ada banyak, 8. Iya. 8 bersama dia. Iya. 4 di kanan, 4 di kiri. Iya. Ketawa-ketawa di mana? Karena ketika dia teleponan dengan kekasihnya, 3 dari 8 itu mencibir dan atau nyinyir kepada dia. Ketika dia mengadu kepada kekasihnya. Itulah tangisan ibunya, kenapa mengadu hanya kepada kekasih tapi tidak mengadu kepada ibu juga. Oh, yang tanggal 7 ya mengadunya itu? Tanggal 7 dan tanggal sebelumnya di bulan Juni. Iya. Yang nangis-nangis itu dia, yang ada buktinya di sini juga nangis-nangis itu Juni. Yang dia mengadu kepada kekasihnya 21 Juni itu. 21 Juni dan 29. Nah, yang dia nangis-nangis itu dikira dia sedang sakit oleh kekasihnya. Yang sakitnya kau bang, kok gini katanya. Karena dia ada kata-kata permintaan perpisahan, ada kata-kata permintaan maaf, kali saja tidak sempat lagi minta maaf. Walaupun ini perkara gampang, tapi akan rumit. Karena dibuat balilut. Iya. Karena saling sandra menyandra. Iya. Makanya saya katakan saya mohon banyak kepada yang terlibat presiden, jadinya. karena saya mohon kepada presiden bentuk tim independen. Karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat, karena ini akan sandra menyandra kepentingan.